terima kasih pada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Suhaimi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah strategi kemitraan dalam pengembangan pendidikan anak usia dini, yang sama-sama kita banggakan para mahasiswa Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Program Magister. Semoga sehat selalu dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pertama, kita dengarkan dulu arahan dari Bapak Suhaimi SPD MPD. Kepada Bapak, arahan pertamanya kami persilahkan. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu dan bersama-sama ya. Dan kesempatan ini mata kuliah strategi kemitraan masyarakat dalam pengembangan PAUD. Jadi saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua karena sudah berkenan untuk dapat menghadiri kegiatan kita atau kegiatan perkuliahan ini. Dengan harapan seluruhnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian dalam sisi kegiatan ini, di awal-awal saya menyampaikan tujuan perkuliahan, kemudian nanti dilanjutkan dengan moderator untuk memandu atau mengatur sisi daripada kegiatan diskusi, dan terakhir ada refleksi ya, dalam artian untuk memberikan tanggapan arahan kepada masukan atau pertanyaan yang disampaikan. Kemudian perkuliahan yang ke-12 kali ini ya dibahas tentang dua tema, yaitu bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dan faktor pendukung kemitraan pendidikan PAUD. Seperti biasa, kita awali kegiatan kita untuk mendapatkan berkah dan manfaat yang lebih baik dan lebih hakiki, maka kita mulai dengan kegiatan berdoa menurut agama dan kepercayaan, keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, tujuan perkuliahan kita adalah sesuai dengan tema yang diangkat dalam kegiatan pada hari ini, juga akan membahas dua, yaitu satu, mahasiswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, dan yang kedua, faktor pendukung kemitraan pendidikan PAUD. Agar waktu yang ada kita menjadi efektif dan efisien, maka saya persilahkan kepada moderator yang hari Rabu 3 November tahun 2021 kita berjumpa kembali pada perkuliahan pertemuan ke-12 dengan agenda perkuliahan yang itu presentasi yang akan disampaikan oleh Mbak Devi Maudita dengan topik bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Dan yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh presentasi dari Mbak Juliana Nurhayati dengan topik faktor-faktor pendukung kemitraan pendidikan anak usia dini. Sebelumnya izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri pada kesempatan siang hari ini. Baiklah, sekarang untuk menghemat waktu, kita awali saja penyampaian materi yang pertama oleh Mbak Devi Maudita. Kita beri kesempatan selama 10-15 menit kepada Mbak Devi Maudita dengan topik bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Kami persilahkan. Ya, ya.
Terima kasih Mbak Fitrianti selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Menurut Mubiarto, partisipasi yaitu adanya kesediaan dari masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program yang dijalankan sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Adi menjelaskan lebih jauh lagi mengenai partisipasi, bahwa masyarakat terlibat dalam program pemberdayaan dimulai dari proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelibatan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini merupakan usaha yang melibatkan mereka dalam proses penyelenggaraan pendidikan dari mulai perencanaan hingga pengevaluasian pendidikan. Hal ini berarti bahwa masyarakat ikut terlibat dalam keputusan dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat. Partisipasi juga dapat bermakna bahwa masyarakat mengenal mereka sendiri, memecahkan masalah, mengkaji pilihan mereka, dan mengambil keputusan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan. Proses terbentuknya tokoh masyarakat. William Ford menyatakan bahwa ada 4 faktor yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang menjadi tokoh atau pemimpin, yaitu yang pertama, operational leadership, yaitu orang yang paling banyak inisiatif, dapat menarik, dan dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam kelompoknya. Yang kedua yaitu popularity, adalah orang yang banyak dikenal mempunyai kesempatan lebih banyak untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, the assumed representative, yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin. Yang terakhir, the prominent talent, yaitu seseorang yang memiliki bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya dan mempunyai kesempatan untuk menjadi tokoh masyarakat. Partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Pemberdayaan masyarakat dalam PAUD merupakan upaya pendidikan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, serta berkesinambungan, dapat mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat sehingga mampu melaksanakan aktivitas pendidikan secara bermakna. Pemberdayaan masyarakat dalam program PAUD memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan komitmen masyarakat. Yang kedua, memperoleh dukungan sumber daya baik dalam bentuk material maupun finansial. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk melibatkan diri. Yang keempat, mempercepat proses sosialisasi dan jangkauan program PAUD. Di dalam masyarakat, terdapat anggota masyarakat yang dijadikan pemimpin, baik pemimpin yang bersifat resmi, yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan, maupun pemimpin yang tidak resmi, yaitu pengakuan dari masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinannya. Tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam PAUD adalah partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Suatu kelompok manusia yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama disebut sebagai masyarakat. Adapun tokoh masyarakat di sini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua RT, imam masjid, dan ketua pemuda, yang mana mereka memiliki peran masing-masing dalam setiap kampung, yang mana
yang mana mereka masing-masing memiliki tugas dan berbeda satu sama lain. Tugas tokoh masyarakat di sini, mereka harus bisa mengayomi masyarakatnya dan mengarahkan ke hal-hal baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan bisa memberi perlindungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa dirinya aman dan tidak merasa takut. Bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Menurut Sudijono Sastroatmojo, yang pertama yaitu motivator. Para tokoh masyarakat berperan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program PAUD kepada orang tua untuk memotivasi mereka agar ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan PAUD yang hal ini juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi program PAUD. Yang kedua yaitu menyumbangkan sumber daya. Para tokoh masyarakat juga memberikan sumbangan kepada PAUD baik berupa sumbangan dana maupun sumbangan lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu PAUD. Di dalam penyelenggaraan PAUD, tokoh masyarakat dapat berusaha untuk meningkatkan mutu PAUD. Salah satu bentuk meningkatkan mutu tersebut dapat dilakukan dengan mengikut sertakan para pendidik ke dalam pelatihan tentang PAUD. Bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, yaitu yang pertama tadi ada motivator. Motivasi tokoh dalam masyarakat dalam PAUD yaitu seperti tokoh masyarakat memotivasi orang tua dengan cara bersosialisasi tentang pentingnya PAUD untuk merangsang kesadaran orang tua untuk berpartisipasi dalam PAUD. Selanjutnya itu sumbangan dana. Itu bisa seperti tokoh masyarakat memberikan sumbangan dana atas nama pribadi juga atau atas nama desa, memberikan bantuan dan jika ada kegiatan. Lalu pada awal pembentukan PKBM, Ketua BKBM bersama pengurus lainnya mengeluarkan dana. Yang terakhir yaitu meningkatkan mutu PAUD, bisa dengan cara mengikutkan pendidik dalam pelatihan PAUD tingkat provinsi, memberikan bantuan untuk kelancaran pendidikan dalam mengikuti pelatihan, dan yang terakhir mengikut sertakan pendidik dalam pelatihan PAUD tingkat kecamatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Devi atas materi yang pertama. Kita lanjut ke pemateri yang kedua, Mbak Yuliana Rahmawati, tentang faktor-faktor pendukung kemitraan pendidikan anak usia dini. Kepada Mbak Yuliana Nurhayati, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Izin share PPT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya sebagai presenter kedua yang akan membahas tentang faktor pendukung kemitraan pendidikan anak usia dini. Dan saya sendiri dengan Yuliana Nurhayati. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suhaimi MPD selaku pengampu mata kuliah hari ini. Baik, langsung saja. Di sini sebelumnya saya akan membahas yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang beranggapan bahwa pendidikan harus dilakukan melalui 3 lingkungan pendidikan, yaitu ada keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Nah, tanpa ada ketiga keluarga, sekolah, dan masyarakat, maka pendidikan anak usia dini tidak mampu berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya, ada faktor pendukung kemitraan pendidikan PAUD dengan keluarga. Nah, di sini ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama harus ada jadwal waktu bagi orang tua yang memiliki kesibukan bekerja. Nah, yang kedua, para pendidik harus menyampaikan gagasan bahwa orang tua adalah pemimpin dalam mendukung perkembangan anak. Jadi
guru harus lebih menegaskan lagi di mana peran orang tua. Ketiga, ada pertemuan guru kelas dengan orang tua atau wali kelas, orang tua wali melibatkan orang tua sebagai motivator, inspirator bagi peserta didik. Yang keempat, kegiatan pelibatan orang tua atau wali. Misalkan salah satunya seperti pentas seni di akhir tahun. Maka di situ ada kolaborasi antara keluarga dengan pihak sekolah. Selanjutnya ada membantu pengumpulan dana. Ya, ini biasanya ada berkaitan dengan seperti kunjungan wisata, maka di situ juga ada kegiatan seperti musyawarah keluarga dan guru atau sekolah. Selanjutnya ada membantu mengawasi anak apabila anak-anak melakukan kunjungan keluar. Ya, di sini tidak mungkin guru mampu menghandle kegiatan pembelajaran atau kegiatan kunjungan di luar dengan sendiri. Pasti ada dampingan dari orang tua siswa. Selanjutnya ada orang tua membantu anak dalam tugas-tugas sekolah. Ya, orang tua di rumah mempersiapkan semua apa yang sudah diperintahkan oleh guru terhadap anak. Selanjutnya, nah, kalau tadi ada faktor pendukung, sekarang faktor penghambat. Apa yang terjadi, penghambat seperti apa kemitraan itu, kemitraan keluarga. Pertama ada orang tua tidak hadir tanpa keterangan. Ya, biasanya tuh orang tua kalau dimintai musyawarah, mereka tidak hadir. Yang kedua, datang rapat tidak tepat waktu. Ketiga, orang tua tampak tidak mau masuk ke dalam kelas untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Ya, seperti yang saya katakan tadi, harus ada pendampingan. Yang keempat, orang tua tidak bisa mengatur waktu, sibuk dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kelima, sikap orang tua yang berpikir hanya pihak sekolah yang bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak di sekolah. Nah, ini menandakan bahwa orang tua terlalu berpikiran kalau sudah kita serahkan anak kepada sekolah berarti itu adalah tanggung jawab seorang guru. Padahal tidak, di situ ada peran orang tua yang sangat penting dalam mendidik anak. Selanjutnya, ada Hardy 2011 menyatakan hambatan yang ditemui dalam membangun keterlibatan keluarga di sekolah mencakupi aspek ekonomi, kekurangan uang dan transportasi. Maksudnya di sini adalah terkadang ada orang tua yang kemampuannya di bawah rata-rata. Jadi mereka sibuk untuk melakukan kegiatan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka tidak tidak bisa meluangkan waktu untuk mengikuti rapat. Kedua ada self-efficacy, yang artinya kebahagiaan sendiri, kurangnya percaya diri dalam kemampuan untuk membantu pertumbuhan bahasa. Ya, biasanya di sini orang tua terkadang tidak ada rasa kepercayaan diri bahwa sebenarnya mereka juga diperlukan, tapi mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan itu tidak bisa membantu pihak sekolahan. Selanjutnya ada intergenerasi atau antargenerasi. Ini biasanya orang-orang ibu-ibu yang sudah tua yang beranggapan bahwa biasanya orang tua itu tidak ikut partisipasi dengan sekolah karena dianggapnya terkadang pemikiran mereka sukanya mengikuti keputusan dari pihak sekolah gitu. Terus time demand, faktor tuntutan waktu. Selanjutnya ada cultural norm and value, faktor norma dan nilai budaya yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Faktor norma dan nilai budaya bahwa beranggapan bahwa pendidikan itu yang perlu mengajarkan full itu adalah seorang guru, bukan orang tua. Selanjutnya ada classroom culture, faktor budaya kelas yang tidak terbuka menyambut orang tua murid sebagai tamu, jadi tidak ada rasa keakraban. Selanjutnya ada past experience atau faktor pengalaman masa lalu atau pengantar dengan pengalaman dengan sekolah. Maksudnya
dianggap seperti ini. Misalnya orang tua itu apabila apabila ada kemitraan dengan sekolah, sekolah menganggap bahwa orang tua nanti akan menimbulkan permasalahan. Wah, nanti kalau ada acara seperti ini, takutnya orang tua tidak setuju. Jadi orang sekolah tidak memperlihatkan kehadiran orang tua tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada faktor pendukung kemitraan pendidikan anak usia dini dengan masyarakat. Yang pertama, adanya pelatihan pada guru dengan materi jajanan sehat, kantin, dan lingkungan sehat. Biasanya ini dilakukan dengan misalkan saja dari universitas melakukan dengan tema tersebut. Jadi guru akan diajarkan cara membuat LPPH dengan materi-materi tersebut. Selanjutnya ada sosialisasi ke program kegiatan pengabdian masyarakat kepada Himpunan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI dengan layanan bimbingan dan konseling melalui kegiatan parenting bagi wali murid pada lembaga PAUD yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman bagi orang tua dalam mengatasi masalah tumbuh kembang anak usia dini. Selanjutnya ada program pelibatan masyarakat seperti sekolah berinisiatif menghubungi lembaga-lembaga yang sekitarnya relevan dengan program sekolah. Sekolah harus dapat memberikan gambaran keuntungan yang akan diraih lembaga bersangkutan jika bermitra dengan sekolah. Misalnya, kita bisa menjalin bermitra dengan kesehatan atau dengan pihak-pihak yang terkait sesuai kebutuhan dengan sekolah. Baik, itu saja yang saya sampaikan, Ibu Fitrian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada pemateri kedua oleh Mbak Yuliana Nurhayati. Sekarang langsung saja kita buka sesi tanya jawab dengan ketentuan setiap pemateri akan mendapatkan 2 pertanyaan dari teman-teman. Dengan kita buka dari sesi pertama ya, 2 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri 1 atau pemateri 2. Dipersilahkan. Izin bertanya Mbak Fitri. Silahkan, dengan siapa? Sebutkan namanya. Ya, dengan perkenalkan nama saya Desi Febrianti. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Devi Maudita. Tadi kan makalahnya tentang bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita sebagai pendidik atau dari pihak sekolah itu menumbuhkan dan meningkatkan motivasi masyarakat tadi untuk melibatkan diri di dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini. Bagaimana Mbak Devi, bisa ditangkap pertanyaannya? Ya bisa Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Iya Mbak Desi, kita lanjut ke penanya yang kedua, silahkan. Ya, moderator. Ya, Saya mau bertanya kepada Bu Devi. dengan siapa? Silahkan sebutkan namanya. Anis Destiana Puspitasari. Silakan Mbak Anis. Ya, tadi mengenai partisipasi masyarakat. Jadi yang ingin saya tanyakan itu biasanya apa saja permasalahan yang ditemui dari tokoh masyarakat dan bagaimana kira-kira solusinya. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Mbak Anis. Bagaimana Mbak Devi? Ya, sudah Mbak. Sudah cukup terdengar. Oke, baik. Jadi saya ulang ya. Ya. Pertanyaan yang pertama dari Mbak Desi tentang bagaimana cara menumbuhkan dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk melibatkan diri di dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Anis tentang apa saja permasalahan yang ditemui dari tokoh masyarakat dan bagaimana kira-kira solusinya. Seperti itu ya. Kepada Mbak Devi, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Ya, terima kasih Mbak Moderator. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Desi dulu ya, mengenai bagaimana cara menumbuhkan dan meningkatkan motivasi masyarakat. Jadi ada beberapa strategi pendekatan kepala sekolah dan tenaga pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu bisa melibatkan masyarakat secara langsung, seperti berbagai program dan kegiatan yang bersifat sosial, misalnya bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar. Pelibatan masyarakat itu juga disesuaikan dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka dengan program kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, selanjutnya itu bisa dengan mengidentifikasi tokoh masyarakat. Jadi, orang-orang yang dapat mempengaruhi tokoh masyarakat itu pertama kali dihubungi, yaitu seperti orang tua, peserta didik, figur masyarakat, seniman, dan tokoh masyarakat, tokoh lainnya yang berperan. Lalu juga bisa dengan melibatkan tokoh masyarakatnya langsung dalam berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, yang terakhir itu juga bisa memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat dengan kondisi dan perkembangan masyarakatnya itu sendiri. Nah, kalau menurut saya itu Mbak Fitrianti, bagaimana Mbak Desi? Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan juga bisa. Kita kembalikan ke Mbak Desi dulu ya. Bagaimana Mbak Desi? Penjelasan dari Mbak Devi. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi tadi yang saya tangkap untuk meningkatkan dan memotivasinya tadi yaitu melibatkan masyarakat secara langsung, kemudian mengidentifikasi tokoh masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat sesuai bakat dan minatnya, dan yang terakhir melibatkan, yang terakhir tadi itu apa ya Mbak Devi? Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakatnya sesuai dengan kondisinya, Mbak. Ya, terima kasih untuk Mbak Devi, jawabannya sudah bisa dipahami. Terima kasih Mbak. Baik Mbak Devi, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya untuk menghemat waktu. Silahkan Mbak Devi menjawab pertanyaan dari Mbak Anis. Ya, tadi pertanyaan Mbak Anis mengenai permasalahan yang ditemui dari tokoh masyarakat. Kalau menurut saya, permasalahan yang sering ditemui dari seorang tokoh masyarakat itu adalah kurangnya mempunyai waktu. Yaitu biasanya tokoh masyarakat itu mempunyai kesibukan lain, misal ketika kepala sekolah akan mengadakan kegiatan juga melibatkan kehadiran tokoh masyarakat tersebut, tetapi tokoh masyarakat tersebut juga mempunyai kesibukan lain, yang kadang juga bisa mendadak membatalkan acara, jadi tidak bisa ikut partisipasi secara langsung. Nah, solusinya dari pihak sekolah harus benar-benar mengatur waktu yang cocok agar kegiatan tersebut dapat dihadiri oleh tokoh masyarakat. Dan kegiatan yang akan diadakan oleh sekolah juga tidak boleh diadakan atau dikabarkan beberapa hari sebelum kegiatan. Jadi harus sudah dikabarkan dari sebelumnya, misalnya seminggu sebelumnya. Jangan secara mendadak kayak gitu kan, kadang tokoh masyarakatnya juga punya kesibukan gitu, jadi tidak bisa menghadiri. Dan juga seharusnya pihak sekolah berdiskusi dengan tokoh masyarakat mengenai jadwal kapan yang kosong dan tepat untuk melaksanakan kegiatan sekolah. Nah, begitu kalau menurut saya Mbak Fitri yang sering ditemui permasalahannya. Mungkin lebih ke waktunya. Oke, bagaimana Mbak Anis? Ya, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas dan bisa dipahami. Oke, baik. Berarti tadi harus ada kerjasama yang baik ya antara tokoh masyarakat dengan pihak sekolah, seperti itu ya. Harus benar-benar ditentukan waktu yang tepat. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi kedua untuk teman-teman dipersilahkan untuk bertanya, 2 orang ya, untuk Mbak Yuliana berarti. Boleh Mbak Fitri saya bertanya. Nah, ini siapa ya suaranya? Oh iya, Mbak Rahma, maaf, suaranya nggak kedengeran. Silakan Mbak. Ya, saya tertarik nih dengan hambatan yang dikemukakan oleh Hornby tahun 2011. Di situ di makalah disebutkan tentang past experience dan classroom culture-nya ya. Itu apa Mbak? Karena di makalah itu kurang jelas maksudnya itu seperti apa. Ada 2 ya, past experience sama classroom culture. Kemudian yang
Yang kedua itu indikator keberhasilan dukungan orang tua dalam bermitra atau mendukung kemitraan di sekolah itu seperti apa, Mbak Ana? Itu aja Mbak ya, indikator keberhasilan kemitraannya. Itu aja, Mbak Moderator, terima kasih. Ya, makasih Mbak Rahma. Bagaimana Mbak Ana? Tadi pertanyaannya tentang experience dan classroom culture, katanya seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Ana? Udah bisa diterima? Suaranya Bisa. Mbak? Iya bisa oke. Mbak. Nah, kita lanjut penanya yang kedua, dipersilahkan. Saya ingin bertanya Mbak. Silahkan Mbak Asma. Tadi kan ada faktor-faktor pendukung tentang partisipasi ya, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mengaktifkan keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Mbak Asma, saya ulang ya. Bagaimana cara mengaktifkan keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah? Bagaimana Mbak Ana? Siap Bu. Oke. Sekarang silakan kepada Mbak Ana untuk menjawab pertanyaan yang mana terlebih dahulu. Ya. Baik, saya izin menjawab Mbak Asma. Cara mengaktifkannya Pak ya. Tadi sudah ada saya jelaskan di slide. Faktor pendukung. Nah, di sini kan bagaimana cara mengaktifkan. Terkadang kita juga harus melihat orang tua anak nih kegiatannya apa. Perlu kan dianalisis apakah mereka pekerja atau ibu rumah tangga saja. Jadi dari pihak sekolah juga perlu menjadwalkan waktu. Bagaimana orang tua itu bisa ikut berpartisipasi tanpa mengganggu pekerjaan mereka. Misalnya mungkin hari Sabtu tapi jam sore atau seperti apa. Terus kita juga tekankan lagi sebagai guru, misalnya kita harus menekankan bahwa pendidikan PAUD itu tidak bisa berjalan sendiri dengan cara misalnya dengan guru saja, pihak sekolah saja yang berjalan, tidak. Tapi perlu dibutuhkan kolaborasi dengan orang tua. Jadi harus ditegaskan bahwa anak itu bisa cerdas, bisa pintar, tapi juga harus orang tua langsung ikut campur mendidik anak. Nah, terus adanya kegiatan musyawarah. Biasanya kan ada ya Mbak, kalau misalkan melakukan kegiatan pentas seni di akhir tahun. Nah, di akhir tahun kan ada bentuk partisipan yang kita membutuhkan keputusan-keputusan dari pihak orang tua anak gitu ya. Jadi itu juga perlu ditekankan kembali, perlu disadarkan bahwa orang tua itu memiliki peran yang sangat penting. Nah, selanjutnya ya kalau misalkan membantu mengawasi anak itu ya perlu, karena saya sendiri pernah waktu PAUD guru memang sibuk mengajar dengan perannya masing-masing, sentranya masing-masing. Ketika ada anak menangis, anaknya sendiri misalnya, maka orang tua itu harus mau masuk di dalam sentra tersebut. Misalnya menenangkan anaknya sendiri gitu ya. Jadi orang tua guru itu juga merasa terbantu dengan adanya orang tua yang ikut membantu menenangkan anak tersebut. Nah, jadi kita harus tekankan kembali yang jelas itu harus menegaskan bahwa orang tua itu sangat memiliki peran penting dalam keberlangsungan pendidikan pada anak usia dini. Seperti itu Mbak Asma. Bagaimana Mbak Asma atas jawaban oleh Mbak Ana? Iya, terima kasih Mbak Iliana sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Kita lanjut Mbak Ana. Selanjutnya ke pertanyaan Mbak Rahma ya. Pertama tadi yang pas experience ya Mbak, tentang faktor pengalaman masa lalu. Oh iya. Misalnya seperti ini Mbak, yang saya contohkan, misalnya ketika dulu ada kegiatan kemitraan dari pihak sekolah dengan
keluarga atau orang tua siswa, mereka merasa terganggu gitu ya. Sepertinya kita mengadakan sebuah acara, tapi dari pihak sekolah itu merasa kalau orang tua masuk dalam kegiatan ini, misalnya, takutnya mereka tidak mendukung dengan apa yang sudah direncanakan oleh guru, misalnya seperti itu. Jadi di sini ada rasa seperti trauma, seperti itu, Mbak. Jadi khawatirnya setiap kegiatan yang sudah diagendakan sekolah itu tidak berjalan secara lancar. Nah itu. Terus yang selanjutnya tadi ada classroom culture ya. Ya, budaya yang mengatakan faktor budaya kelas yang tidak terbuka menyambut orang tua murid sebagai tamu. Ya, misalnya seperti ini Mbak, tidak ada keakraban dari pihak keluarga atau orang tua anak dengan seorang guru. Jadi mereka seperti ada jarak gitu loh. Jadi yang diharapkan di sini kemitraan sekolah dengan orang tua siswa, ini yang hambatannya menyambut orang tua tadi. Jadi mereka tuh seperti orang tua siswa itu seperti tamu, padahal tidak. Kita harus menjalin hubungan gitu ya, agar mereka juga bisa ikut serta dalam melakukan pendidikan anak usia dini. Terus kalau indikator keberhasilannya Mbak, kalau menurut saya indikator keberhasilan itu bisa kita lihat bagaimana selama ini kemitraan apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Jika maksudnya jika kemitraan tersebut tidak berjalan dengan lancar, berarti itu ada beberapa kegagalan gitu ya Mbak ya dalam sebuah indikator tadi. Menurut saya tinggal dilihat apakah orang tua itu bisa bekerja sama dengan pihak sekolah atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti memang perlu dijalin kembali dengan cara mungkin ada kegiatan yang melibatkan orang tua dengan guru. Itu aja sih Mbak Rahma. Mungkin ada teman-teman yang akan menambahkan. Bagaimana Mbak Rahma tanggapannya atas jawaban dari Mbak Ana? Berarti kalau pas experience ini lebih ke arah persepsi kepala sekolah ya atau gurunya. Biasanya sih kepala sekolah untuk membuka diri dalam bermitra dengan orang tua, seperti itu ya? Iya Mbak. Karena kemitraan ini jangkauannya luas, pembelajaran cuma dan bermitra dalam hal-hal yang mendukung pembelajaran anak tadi. Terus kalau untuk classroom culture ini saya masih belum begitu paham. Kalau di luar negeri, kalau di Jepang itu kan memang ada sesi orang tua yang datang di kelas, dia melihat full pembelajaran ya, kalau di PAUD atau di SD, melihat pembelajaran, jadi kayak observasi orang tua gitu, melihat progres anak-anaknya seperti itu. Cuman kalau yang di Indonesia saya masih belum tahu ya, modelnya seperti apa gitu. Jadi kan ini lagi-lagi persepsi atau ketakutan luar biasa dari sekolah atau kepala sekolah. Kalau menurut saya sih, kalau zaman sekarang kan memang satuan pendidikan atau PAUD itu kan memang harus terbuka, istilahnya transparan juga dalam hal-hal teknis atau dalam substansi pembelajaran. Cuma ada hal-hal tertentu, misalnya pelajaran yang tidak bisa open transparan seperti itu. Kayak gitu kan Mbak Ana, aku juga. Iya Mbak. Aku nggak, mungkin yang praktisi lebih paham. Boleh izin menambahkan moderator? Silakan Mbak Tri, tapi waktunya jangan lama ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Izin menanggapi mengenai yang pertama tadi mengenai yang keduanya saja ya langsung. Jadi sebenarnya ini ada masalah ketidakpercayaan. Jadi ketidakpercayaan baik dari masyarakat atau orang tua maupun dari pihak sekolah, masing-masing merasa tidak percaya. Nah, ini sebenarnya hambatan yang harus segera diatasi dan sesuatu yang sangat urgent sekali ya, karena faktor ketidakpercayaan ini akan membuat program-program lembaga akan menjadi berjalan tidak lancar.
Kenapa faktor ketidakpercayaan? Karena yang pertama tadi, orang tua yang tidak percaya dengan sekolah yang tidak terbuka, itu akan sulit untuk diajak dengan keterlibatan atau partisipasi. Kemudian sekolah juga yang tidak memiliki kepercayaan terhadap orang tua, karena mungkin takut pihak orang tua akan lebih mengintervensi terhadap segala program-program, juga akan berjalan tidak baik. Jadi di sini adanya perlu keterbukaan. Sering di sekolah ada kejadian bahwa orang tua ini seolah-olah terlalu masuk ke dalam, maksudnya ini terlalu mengintervensi apa-apa yang menjadi kebijakan sekolah. Itu sebenarnya juga merupakan hambatan yang harus segera diatasi. Orang sebagai sekolah juga harus memiliki prinsip. Ini sekolah loh, sekolah milik yayasan misalkan, harus memiliki prinsip. Jangan sampai sekolah diatur oleh orang tua, walaupun mungkin itu sesuatu hal yang perlu didiskusikan. Contohnya seperti pembelajaran calistung. Ketika sekolah memiliki prinsip bahwa anak usia dini tidak ada guru yang memberikan les, itu sudah merupakan prinsip. Tidak ada yang namanya pembelajaran calistung seperti yang diajarkan di SD. Itu merupakan prinsip. Dan orang tua tidak berhak untuk mengintervensi hal-hal tersebut. Nah, terkadang kalau sekolah tidak memiliki prinsip, takut tidak memiliki murid, maka dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi hal-hal tersebut harus segera diatasi. Jadi adanya keterbukaan, komunikasi dengan melibatkan berbagai pihak, para ahli misalkan, ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa segera diatasi. Itu saja, moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tri atas tambahannya. Sebelum kita kepada simpulan dari kedua pemateri, alangkah baiknya kita mintakan dulu kepada dosen pengampu kita, Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD, untuk memberikan penutup sebagai penguatan materi pada siang hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Tadi yang banyak dibahas yang terakhir tadi ya, berkenaan dengan beberapa hambatan. Ini memang perlu diambil sikap, paling tidak sebagai bahan kita untuk mengelola agar pelibatan atau keterlibatan atau kemitraan itu menjadi lebih baik. Karena apa? Karena selama ini yang justru menjadi persoalan itu ya masalah kemitraan ini kan. Kita paham ya, di situ ada masalah. Ini kan yang pendapat Horbi itu kan. Ya lah Ibu Anu. Pak. Ya. Pendapat Horbi yang 2011 menyatakan bahwa hambatan yang ditemui dalam membangun keterlibatan keluarga di sekolah mencakup masalah ekonomi. Ini kita paham ya. Masalah ekonomi itu ada ekonomi atas, menengah, dan kurang. Kemudian ada kepercayaan diri dan atau apa yang mau diusulkan. Jadi katanya pasif. Jadi rasa seperti apa yang diusulkan beliau itu sepertinya sudah terwakilkan, sehingga tidak perlu lagi dia untuk bisa menyampaikan buah pikirannya. Kemudian integrasi itu kan tadi yang dibahas tentang experience ya, pengalaman masa lalu, dan satunya adalah classroom culture ini kah, budaya ruang kelas ini. Norma ataupun nilai budaya, kemudian ada waktu yang diminta ya, waktu yang diminta bisa penjadwalan, jadi tidak semua daripada orang tua itu dapat berhadir pada jam kosong, misalnya hari Sabtu ya, hari Sabtu itu kita pada dasarnya yang full day itu istilahnya ya. Tadi kan sudah ditawarkan dan selalu saja pendekatan, tidak boleh kita di sini garis bawahi waktu mana yang paling baik dan dapat dikabulkan oleh orang tua, tergantung pada
aspirasi ya. Bisa saja suatu daerah itu mengagendakan hari Sabtu, tapi ada juga daerah yang lain hari Sabtu itu untuk keluarga, hari Minggu itu untuk rekreasi misalnya atau apalah. Yang sebenarnya pada dasarnya adalah untuk meluangkan waktu. Jadi ada pengorbanan di situ intinya. Jadi kalau kita bicara tentang waktu di mana-mana ya pasti ada kegiatan dan ada kesibukan. Apakah kesibukan itu bersifat dinas ataupun bersifat kekeluargaan. Jadi acara keluarga itu apalagi saat ini kan sangat sibuk ya. Kita diminta karena memang situasi saat ini menggunakan teknologi yang sangat pesat sehingga waktu itu sepertinya betul-betul kalau siang hari itu betul-betul habis untuk kegiatan kantor atau urusan pekerjaan. Jadi betul tadi disampaikan sebelumnya sehingga orang bisa minta izin. Sehingga orang tua itu bisa memberitahukan bahwa waktu itu untuk anaknya ya. Intinya harus berkorban agar boleh kita, cuma tidak boleh dadakan itu pasti ya. Tadi kan intinya masalah yang sering terjadi itu memang waktu alasannya. Kalau yang lain itu kan sifatnya mau kita perbincangkan dari tahun ke tahun ya, dari perkembangan waktu ke waktu itu dengan cara pengelolaan yang transparan, kemudian memberikan pengertian yang lebih ke arah pelayanan, maka tentu saja dengan pelan-pelan dan lebih lambat laun akan dimengerti oleh orang tua. Kalau tidak kan dia tentu akan tertinggal dari orang tua yang lain berakibat anaknya yang tidak bisa maju dan itu tidak dikehendaki oleh semua orang. Jadi kalau masalah pengalaman kalau itu memang yang membekas ya, yang membekas sepertinya ya misalnya penghargaan beliau tidak dihargai suatu saat. Nah, maka pada saat yang lalu sepertinya malas ya. Seperti itu juga dengan kita misalnya aktif dalam kegiatan keagamaan, tapi tanggapan orang berbeda. Orang menyebutkan bahwa kita itu ada sesuatu di baliknya, maka kita tentu saja kadang-kadang karena memiliki perasaan juga, lalu tarik ulur ya. Sementara kita dulu jangan terlalu banyak beraktivitas untuk ke arah itu. Jadi baik saja kalau ada tarik ulur. Nah, yang lebih sulitnya atau sangat tidak baiknya kan beliau jadi jerah ya. Istilahnya tidak mau lagi untuk bisa berpartisipasi. Jadi mengatasi pengalaman masa lalu berarti kita harus jelaskan dan jangan sampai permasalahan itu tidak selesai. Artinya sekolah betul-betul jangan sampai, kan tadi kita paham ya, ada prinsip. Kalau berkenaan dengan keuangan, pertama harus transparan, kemudian harus akuntabel kata orang. Jadi harus betul-betul perhitungan kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita harus efisien, harus efektif. Nah, 3 hal itu memang yang sangat berdekatan dengan keuangan. Karena keuangan ini sepertinya amanah ya, amanah yang harus betul dijaga. Dalam artian walaupun itu untuk kemajuan anaknya, baik langsung ataupun tidak langsung, tetap harus ada fakta ya, ada fakta dan bukti. Jadi selain daripada benda yang kita adakan, demikian juga tentang prosesnya. Jangan sampai istilahnya ada untung di pihak itu. Kita kan paham bahwa tujuan daripada pelibatan atau tujuan daripada seluruh kegiatan itu kita kembalikan kepada tujuan. Tujuannya itu adalah untuk pengembangan
lembaga, dan pengembangan lembaga itu otomatis akan mengembangkan kemampuan ataupun pengembangan diri seorang anak yang secara langsung tadi dirasakan oleh anak beliau. Nah, jadi tadi untuk menghindari pengalaman yang sangat membekas, mungkin di situ menjadi orang sepertinya tidak percaya lagi, ya katakan seperti itu perlu diselesaikan kalau ada permasalahan yang secepatnya harus diperjelas, yang berlarut-larut. Pada dasarnya orang pasti kalau mau mendidik atau menitipkan urusannya kepada kita, itu pasti untuk kebaikan dan pengembangan anaknya. Jadi pada intinya prinsip keuangan harus betul-betul dijalankan. Kedua, kita harus betul-betul menjaga dan hubungan ini diawali dengan komunikasi, ya. Misalnya tentang agenda, waktu yang ditentukan, kemudian kita juga harus mengutamakan dan membiasakan untuk mengangkat norma dan nilai budaya itu adalah di atas dari segalanya, ya. Jadi walaupun ada tujuan kita itu baik, tapi kalau bertentangan dengan kebiasaan, itu tentu saja harus pelan-pelan, ya. Tidak bisa bahwa kita itu melakukan kegiatan yang positif, tapi tidak selamanya dinilai positif juga atau tidak seiring, karena tadi tidak terbiasa di daerah itu. Ini pada dasarnya untuk guru-guru atau pengelola PAUD yang setempat itu jarang mengalami masalah ini. Tapi kalau pendatang, ya mungkin harus banyak belajar. Biasanya kita juga pendatang itu hati-hati, ya, dalam melakukan langkah, karena ini berkaitan dengan antar generasi tadi. Antar generasi kan di atasnya. Antar generasi itu ada yang tua, ada yang muda, dan ada yang produktif, ada yang sudah agak dewasa. Maka seperti biasa juga dalam masyarakat, yang lebih tua walaupun keadaannya tidak sebagai seorang pejabat tetap harus minta atau diberikan suatu penghargaan karena kita sebagai orang yang muda. Nah, itu memang ada daerah yang seperti itu, dan itu memang budaya kita, budaya bangsa, ya. Jadi walaupun orang tuh pangkatnya rendah, kalau di militer itu walaupun seorang katakan dia mayor, kemudian bawahannya itu adalah kopral gitu, tapi kalau sudah di luar atau di masyarakat, tetap yang kopral itu sebagai ketua. Jadi dia kalau ketemu yang lebih hormat itu yang mayor tadi harus lebih dulu menyapa daripada yang kopral atau bawahan yang tidak memiliki jabatan. Itu memang secara lini, ya, secara garisnya seperti itu. Pembiasaan itu terjadi di militer. Nah, itu pun diambil daripada budaya bangsa juga. Makanya ada kejadian di suatu daerah, yang di daerah mana yang terakhir ini. Begitu dia membela orang yang lebih tua, maka seorang jenderal berani untuk mempertaruhkan gengsinya. Jadi seorang jenderal membela seorang yang kemarin itu pamong yang berada di desa itu, tapi daerah-daerah seperti itu, karena pada dasarnya banyak guru-guru kita itu yang muda. Jadi antar generasi itu harus betul-betul kita hargai, apalagi dalam suatu pekerjaan ataupun di dalam suatu pergaulan, ya. Nah, apalagi dalam hal ini kan kita melibatkan orang tua. Jadi kita jangan pandang bahwa dia jabatan atau tidak. Yang lebih hakikat itu adalah umurnya, ya. Umurnya yang lebih tua itu katanya walaupun dia dalam berangkat daripada ekonomi lemah, ya, tetap saja harus kita muliakan.
Itu yang termasuk dengan norma. Jadi ada kaitannya ya, nomor 3 dengan nomor 5 itu ya. Mungkin sampai di sini ya. Akhir kata yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator ya. Saya ini di kantor, jadi saat ini posisi kami melakukan perkuliahan secara percobaan tatap muka. Tapi dalam hal masih 50%, karena ada instruksi ya, yang seperti itu bahwa kita melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Jadi dari pagi 7.30 berangkat mulai rumah sampai saat ini masih di kantor. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa berpanjang lebar ya. Makasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada yang ya masih sangat penting boleh ditanyakan kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD atas arahan sekaligus penguatan materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan, beliau jelaskan tadi bisa menjadi tambahan ilmu ataupun wawasan untuk kita pada mata kuliah strategi kemitraan masyarakat dalam pengembangan PAUD. Untuk yang terakhir, kita berikan kesempatan kepada kedua penyaji untuk menyimpulkan hasil materi hari ini. Terlebih dahulu kita mintakan kepada Mbak Devi Maudita, nanti dilanjutkan dengan Mbak Yuliana Nurhayati. Dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Sedikit saya simpulkan mengenai materi saya hari ini, mengenai keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini itu merupakan usaha melibatkan mereka dalam proses penyelenggaraan pendidikan dari mulai perencanaan hingga pengevaluasian pendidikan. Nah, salah satu bentuk masyarakat dalam PAUD adalah partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Suatu kelompok manusia yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama disebut sebagai masyarakat. Lalu bagaimana bentuk-bentuk partisipasinya? Bentuk-bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD yaitu seperti motivasi, menyumbangkan sumber daya, dan meningkatkan mutu PAUD. Peran tokoh masyarakat tidak hanya mampu menyumbangkan sumber daya, tetapi juga mampu mengembangkan dan meningkatkan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan program PAUD, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk melibatkan diri di dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan mempercepat proses sosialisasi serta jangkauan program pendidikan anak usia dini. Itu saja mungkin yang bisa dapat saya simpulkan. Terima kasih, moderator. Oke, kita lanjut kesimpulan. Pendidikan harus dilakukan melalui yaitu keluarga, tiga lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut harus saling bekerja sama untuk menunjang kelancaran proses pendidikan anak usia dini. Guru memang memiliki peran untuk mendidik anak dan memiliki peran penting untuk mendukung kecerdasan anak. Harus ditekankan kembali bahwasanya sikap orang tua yang perlu dihindari adalah pihak sekolah yang bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak di sekolah. Nah, kemudian bermitra dengan masyarakat juga sangat penting untuk menambah pengetahuan atau pengalaman para pendidik dalam bekerja sama untuk mendukung keberlangsungan pendidikan pada anak usia dini. Baik, itu saja Mbak Fitriati. Saya serahkan kembali. Terima kasih kepada kedua penyaji. Dengan adanya kesimpulan dari Mbak Devi dan Mbak Ana tadi, maka berakhir pula lah agenda perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada dosen pengampu kita, Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD, dan juga terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswi yang sudah berhadir pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf kalau ada kesalahan.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.